الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا سئل lan ing dalem nalikane den takoni sapa alim an ilmin saking ilmu la ya'lamuhu kang ora ngerti sapa alim ing ilmu la ya'lamuhu kang ora ngerti sapa alim ing ilmu lam yastahi monggo ora isin sapa alim ayyakula ing yen to ngucap sapa alim ngucap la a'lamu ora ngerti sapa ingsun la a'lamu ora ngerti sapa ingsun. Orang alim itu ketika ditanya tentang sesuatu yang dia sendiri tidak mengerti, maka enggak usah malu-malu untuk mengatakan la a'lamu. Saya enggak ngerti. Kirangan. Jadi engko julukane malih al-kirangani. Kiai Haji Fajruddin al-Kirangani. Kang Bongso kirangan. Tapi itu lebih selamat daripada cepet-cepet jawab. Ajra'ukum 'alan nar, ajra'ukum 'alal fatwa. Paling beraninya orang di antara kalian untuk masuk neraka adalah orang yang paling berani untuk berfatwa. Kau wendel fatwa niku berarti kendel neraka. Cuma lain ndak ono sing ngekei fatwa ya wong nang dalam keadaan kebingungan terus. Makanya ya tetep kudu ono. Cuman ndak boleh sembarangan. Lek enggak ngerti ya ngomong orang ngerti gitu. Wa idza su'ila an ilmin wa idza su'ila an mas'alatin wa idza su'ila lan ing dalem nalikane den takoni sapa alim an mas'alatin saking masalah siji fa'alima mongko ngerti sapa alim fa'alima mongko ngerti sapa alim annaha ing sedune masalah iku memasaili syaghobi setengah saking pira-pira masalah iku memasaili syaghobi setengah saking pira-pira masalah kang ndadekake fitnah. Kumimasa ili syaghobi setengah saing pira-pira masalah kang dadekake fitnah. Wa mimalan saking perkara wa mimalan setengah saking perkara yurisu kang nyebabake apa ma bainal muslimina ing dalam antarane wong Islam al fitnah ta ing fitnah ista'fa mongko amrih pangreksa sapa alim mina saking masalah warad dalan balekake sapa alim asa ila ing wong kang takon ilama maring perkara wa kang utawi ma iku aula luwih utama bihi kelawan bihi kelawan sail ala arfaqi ma yakunu ing atase luwih alus-aluse oleh ana apa rad ing atase luwih alus-aluse oleh ana apa rad. Apabila ia ditanya tentang satu masalah di mana ia tahu bahwa masalah itu adalah masalah yang kontroversial yang bisa saja akan mendatangkan fitnah di antara orang-orang Islam. Maka dalam keadaan semacam itu hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai jawabannya tadi malah menimbulkan fitnah.
Untuk sampai ndadekno fitnah malahan. Kadang-kala orang bertanya kepada seseorang, ini tujuannya bukan untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, tapi hanya sekedar untuk ingin tahu pendapatnya ulama ini bagaimana, terus kemudian diviralkan. Kadang-kala kalau tidak sesuai dengan keinginannya itu dipotong-potong, yang sesuai saja yang diambil. Semarang ngono diviralno. Nah, ini bisa menjadi fitnah. Sing kaya ngono iku sekarang banyak terjadi. Nah, kalau ada yang permasalahan semacam itu ya dialihkan kepada permasalahan yang lebih utama. Permasalahan yang lebih utama. Satu contoh nih. Saat ini kan lagi musim pandemi corona. Kemudian ada anjuran dari pemerintah untuk tidak melakukan kegiatan yang sifatnya mengumpulno masyarakat dalam jumlah yang banyak. Di antaranya jamaah, Jumat, dan lain sebagainya. Kadang ada yang memanfaatkan semacam itu untuk memperkeruh keadaan. Pertanyaannya saja kadang itu wis dipelintir. Yai, kalau menurut jenengan gimana? Pemerintah melarang Jumatan itu bagaimana? Nah, jenengi wong takon niku mosono salah itu. Pemerintah melarang Jumatan itu bagaimana? Jawabannya, ya mesti ora oleh. Tapi apa ya ngono sing dikarepno karo pemerintah. Paham maksudku ya? Jadi pertanyaannya sendiri sudah menggiring opini. Pertanyaannya saja sudah menggiring orang untuk suudzon kepada pemerintah bahwa pemerintah itu melarang jamaah atau melarang Jum'ah atau melarang tarawih. Bagaimana itu hukumnya? Padahal kan gak ngono. Jadi diinginkan kalau pemerintah kan gak ngono. Jadi ya ndelok-ndelok keadaannya kan mestinya begitu. Nah yang semacam itu kalau dijawab opoanan ini sesuai dengan pertanyaan. Meloko ida al jawab biqadri soal, jawaban sesuai dengan pertanyaan. Bagaimana hukumnya pemerintah melarang Jumatan? Jawabannya tidak boleh. Lah ngono ah. Kalau ada bagaimana ya berdosa. Pemerintah yang begitu ya jangan diikuti lah ngono lah. Lah kadangkala jawabannya dengan pertanyaan lek ndelok lafate kan ya bener. Coba lek gak dijelasno, lha iki malah ndadekno rame. Kebijakan pemerintah dibantah oleh kiai ini. Pemerintah telah zalim kepada umat Islam. Lalu akhirnya malah ngono, ya dah. Nah, ini karena memang tujuannya itu bukan untuk izharul haq, bukan untuk mencari mana yang benar, tapi tujuannya memang dadekno fitnah. Nah, semacam-macam lah itu. Makanya dadi wong alim iku yo kudu aliman, kudu hakiman iku lek sifate Gusti Allah ya alim ya hakim, ya alim ya bijak sana. Jadi tidak memberikan ilmu kecuali kepada ahlinya, ngoten. Jadi ora sembrono. Jadi pertanyaan ini layak dijawab apa tidak? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Imam Syafi'i ketika ditanya oleh seseorang, beliau diam. Kemudian ditanya lagi, mengapa panjenengan kok diam? Saya itu masih berpikir ini lebih baik saya jawab atau saya diam. Jadi setelah kalau kita takon karepmu ngopo gitu loh. Awakmu takon ini karepmu ngopo? Enjene kepingin roh betul-betul apa kamu butuh terhadap pertanyaan, terhadap jawaban dari pertanyaanmu itu, maka saya akan menjelaskan. Tapi kalau ndelok dhisik awakmu. Makanya beliau lebih banyak diamnya. Jadi langsung dijawab ngoten-ngoten. Wa inna aftala lamun awai fatwa sapa alim bi mas'alatin kelawan masalah. Kalau orang alim memberikan fatwa dengan satu masalah, fa alim manuli ngerti sapa alim annahu ing sedune alim iku akhta'ah.
luput sapa alim la lam yas lam yastangkif mongko ora lam yastangkif mongko ora napa niku namine ora amrih nyegah lam yastangkif mongko ora amrih nyegah sapa alim ayarji'a ing yen to njabel sapa alim anda saking masalah. Orang alim itu kalau suatu saat dia memberikan fatwa atau memberikan satu keterangan dan ternyata keterangannya itu salah dan dia tahu bahwa keterangannya itu salah, maka jangan sampai segan untuk mencabut pernyataannya. Jadi klarifikasi. Mohon maaf kemarin saya menjelaskan tentang permasalahan ini dan ternyata setelah saya kaji ulang itu ternyata salah. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa itu salah, yang benar itu seperti ini. Nah itu mestinya begitu. Jadi tidak usah izin. Ya cuman singkatnya kan dia izin. Begitu dia tahu kalau itu salah ya sudah diam saja. Kecuali nanti kalau ada yang menyanggah itu baru bikin klarifikasi, dan kadang-kala klarifikasinya itu malah membela dirinya sendiri, salah tambah salah meneh mungkin. Jadi enggak usah ngoten, salah ya salah ngoten. Wa in qala qaulan faraddahu alaihi ghairuhu mimman huwa a'lamu minhu aw mithluhu aw dunahu fa alima an qaula kadzalik raja'an qaulihi. Wa in qala lamun ngucap sapa alim qaulan ing pengucap faraddahu nuli nolak faraddahu nuli nolak ing qaulan alaihi ing ngatasé alim sapa ghairuhu liyane alim mimman saking wong huwa kang utawi man iku alamu luwih ngerti minhu katimbang saking alim au mithluhu utawa madani alim au dunahu utawa sepadane alim fa'aliman uli ngerti sapa alim anal qaula ing sedone pengucap iku kadzalika kaya mengkono ghairuhu raja'a mongko njabel sapa alim angkaulihi saking pengucape alim wa hamidahu lan muji sapa alim ing ghairuhu ala zalika ing atase mengkono rot ala zalika ing atase mengkono rot tahu niku wajazahu lan bales sapa alim ing ghairuhu khairan ing kebagusan. Nah ini yang sekarang sulit kita temukan. Apabila ia berpendapat dengan satu pendapat, kemudian pendapatnya itu dibantah oleh orang lain yang lebih alim dari dia, atau orang yang sepadan dengan dia, atau bahkan dengan orang yang kealimannya itu di bawah dia. Kemudian karena ada bantahan semacam itu hingga dia akhirnya belajar lagi, mempelajari lagi permasalahan yang dia sampaikan tadi, dan ternyata memang apa yang dia sampaikan itu salah dan yang benar itu adalah pendapatnya orang lain tadi. Maka ya semacam itu jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, yo ojo isin-isin untuk menjabel pernyataannya, mencabut pernyataannya yang tadi. Jadi dia boleh mengatakan saya telah menyampaikan keterangan begini dan itu telah dibantah oleh ini, Pak ini, Kiai ini, Ustadz ini misalnya ngoten. Dan kemudian setelah saya teliti lagi ternyata yang benar itu memang pernyataannya Bapak ini misalnya ngono. Ya wani ngono. Wa hamidahu ala dzalik. Bahkan bukan hanya jabel ucapannya tok, bukan hanya mengklarifikasi ucapannya saja, akan tetapi dia juga berterima kasih kepada yang membantah tadi. Nah, iki sing ngene iki sing jarang ya saniki. Ngono duwe pendapat dibantah karo wong liya malah mangkel. Kayak
Wa in su'ila lamun den takoni. Wa in su'ila lamun den takoni sapa alim an masalatin saking masalah istabah. Kang dadi serupa apa al-qaulu pengucap alai ing atase alim fiha ing dalam masalah qala. Monggo ngucap sapa alim salu ghairi. Salu takono sira kabeh ghairi ing sakliyane ingsun. Ghairi ing sakliyane ingsun walam yatakallaf lan ora merdi-merdi sapa alim maing perkara la yataqarraru kang ora dadi tetep apa ma alai ing atase alim. Kalau ia ditanya tentang sesuatu yang dia sendiri belum begitu paham terhadap apa yang ditanyakan itu, atau dia punya jawaban cuman masih bimbang, istibah, masih bimbang, maka jangan dipaksa untuk memberikan fatwa sesuai dengan apa yang hatinya sendiri itu masih belum mantap. Wong awake dhewe rumah mantep kok sampai nanggone wong liya. Jangan. Tapi katakanlah selalu ghairi. Sebaiknya sampean tanya kepada yang lain saja. Ada yang lebih alim, coba ke kiai sana, coba ke ustadz mriko mawon, coba ke niko mawon gitu. Orang alim itu jangan takut untuk bersaingi. Ndak ono ilmu persaingan itu ono, karena ilmu itu selalu mencari lebih. Jadi kita merasa ilmu kita kurang, ya ora usah isin-isin untuk mencari kepada orang lain. Yang mungkin saja orang lain itu dipandang lebih rendah, lebih tidak alim daripada kita, misalnya ngono nggih. Niku ora aja isin-isin. Inna wa la yastahyi minal haq. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran. Nah, kalian lihat wong alim yo aja isin-isin. Wah, engkau jatuh martabatku, enggak. Itu ora ana urusane, ora ana hubungane dengan jatuh atau tidaknya martabat. Wah, engkau malah awake gak dianggap dadi wong alim. Napa oleh gak dianggap dadi wong alim? Jadi jangan menilai diri terlalu tinggi. Ojo nilai awake dhewe iki keduren kok lek jeblok rotoh lara. Ya to. Wis biasa-biasa mawon gampangane wong iku dadi alim itu kudu. Cuman ojo merasa alim. Ngerasa alim kemudian jawabannya dibantah oleh orang lain, wah jatuh nama hamba ini malah ngono, loro akhirnya. Tapi lek rumangsa enggak alim kemudian ada orang lain yang membantah malah matur suwun. Karena dia ditunjukkan satu ilmu yang dia sendiri masih belum begitu paham. Ditunjukkan satu ilmu yang benar sedangkan dia punya pemahaman yang salah. Dituduhno sing bener tambah seneng. Jadi gitu. Nah itu penyakit wong alim lah ya. Penyakit wong ngerti itu begitu. Ya enggak semuanya sih. Cuman banyak yang semacam itu. Makanya kudu hati-hati. Yuhadziru minal masail al muhdatsat fil bid'ah. Yuhadziru yahzaru ngedoi sapa alim minal masail sing pira-pira masalah al muhdatsati kang den nyar-nyari fil bid'ah yang dalam pira-pira bid'ah fil bid'ah yang dalam pira-pira bid'ah la yusgi ora nenglengake sapa alim ila ahliha maring ahline bid'ah la yusgi ora nenglengake sapa alim ila ahliha maring ahline bid'ah bisamihi kelawan pengrungune alim wala yardolan ora ridho sapa alim bimujalasati ahlil bid'ah kelawan lelungguhan ahli pira-pira bid'ah wala yumarihim lan ora madoni sapa alim ing ahlil bid'ah dan hendaknya dia menjauhi masalah-masalah baru yang termasuk di dalam
bid'ah. Aja sampai membuat satu permasalahan sing akhirnya terjerumus ke dalam kebid'ahan. Wala yusgi ila ahliha, wajak pisan-pisan ngrungokno omongane wong sing ahli bid'ah. Dan jangan duduk dalam satu majelis dengan ahli bid'ah dan malah juga tidak usah berdebat dengan ahli bid'ah. Cuma sekarang urusan bid'ah dan ahli bid'ah ini ada yang memonopoli. Jadi koyok awake dhewe niku yang ahli sunnah, yang lain adalah ahlul bid'ah. Sehingga ketika dikatakan ahlul bid'ah itu maka arahnya bisa jadi kepada kita-kita. Ahli bid'ah niku sakniki yang disebut ahli bid'ah itu adalah orang-orang yang biasa, misalkan ya contoh. Ahlul bid'ah, ketika orang mengatakan ahlul bid'ah itu arahnya itu kepada orang yang biasanya suka ziarah, suka tahlil, membaca maulid. Nah, itu sudah dicap sebagai ahlul bid'ah. Nggak sadar bahwa dia sendiri juga melakukan kebid'ahan dengan menuduh orang lain berbuat bid'ah. Ya. Makanya urusan bid'ah dan bukan bid'ah itu kudu dipahami temenan agar orang tidak terjerumus kepada kebid'ahan itu sendiri. Karena bagaimanapun bid'ah sing elek iku ya tetep elek. Bid'ah sing elek ya tetep elek, ora usah dibelani dawa-dawa. Bid'ah yang enggak bener yo enggak bener ae. Ya cuman kan enggak semua bid'ah itu terus mantun ngoten sesat kan yo enggak. Yo ndelok-ndelok sih bid'ah ini ku napa. Makane kudu dipahami temenanan. Siji cek gak terjerumus ke dalam kebid'ahan yang dolalah. Nomor loro cek gak gampang ngecap wong liya bid'ah. Asluhu al-kitab wa sunnatu wa ma kana alaihi sahabah wa man ba'dahum minat tabi'in wa man ba'dahum min a'immatil muslimin. Aslu tapi asalim. Aslu tapi dasari alim iku alkitabu kitab. Wa sunnatul lan sunnah. Orang alim itu dasarnya ya alkitab dan sunnah. Yo iya anjen paling biyen ya begitu, betul. Cuman ini jangan kemudian terus dijadikan landasan untuk menuduh orang lain tidak memakai kitab, tidak memakai sunnah hanya gara-gara tidak menyebutkan dalil Qur'annya, tidak menyebutkan dalil sunnahnya. Oleh sing wiridan, mari sholat, jahar diarani bid'ah karena tidak mengikut kepada sunnah jahar ini. Jahar banter lho, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya bareng-bareng, ini diarani bid'ah. Dianggap itu tidak berlandaskan kitab, tidak berlandaskan sunnah. Dari lemak situ, enggak contohnya dari Rasulullah. Kalau enggak ada, sudah cukup bid'ah itu. Jadi mereka hanya mandekin kono enggak contohnya itu kok Kanjeng Nabi. Itu sebenarnya kalau dibalik lah wong koyo sampean ono enggak contohnya itu kok Kanjeng Nabi. Nah, kalau enggak ada contohnya ya bid'ah berarti sampean itu. Jadi kalau semuanya itu hanya berhenti kepada contoh yang ada pada Rasulullah, ya maka enggak perlulah ilmu-ilmu liane. Cukup kita belajar hadis dan sunnah nabawiyah itu saja. Yang lain tidak masalah. Kita fikih kayak apa? Ya, usul fikih kayak apa? Qawaid itu kayak apa? Tidak ada gunanya.
Wis pokoke saiki deloken ana hadise apa ora ngono tok. Dadi ndak ono fikih wis ora ono. Dadine malih ngono. Sehingga akan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa dipecahkan karena tidak semuanya itu ada di dalam hadis. Ya. Kita ngaji semacam ini ada nggak contohnya itu kok Rasulullah? Hmm? Ngaji kayak yang ini gitu. Ya ono. Jadi ngaji ini sih ono, cuman model yang semacam ini kan ndak ono. Ono mikir. Ya. Ono mikir. Bawa kitab. Golekno satu riwayat di dalam hadis atau di dalam sunnah yang ngaji bawa kitab. Sahabat bawa kitab nyemak ngono lho golekno situ ae. Ono kan? Berarti tidak ada contohnya. Coba sebutkan satu saja hadis. Nah, ya, yang seperti itu. Pokoknya cuma maknani ini orang. Ini berarti tidak ada contohnya. Tapi kalau ngajinya itu ada contohnya, ya sama berarti. Kalau ada orang sholat, iya dah. Ada orang sholat, sing apa kita sebut sebagai sholat tasbih yang oleh mereka itu dikatakan sebagai bid'ah. Berarti ada contohnya dari Rasulullah. Sholatnya kan ada. Loh ya bodoh loh berarti. Loh itu selampu kok beda. Jadi aneh lah. Woy. Makanya untuk mengatakan ini bid'ah dan bukan bid'ah itu ya jangan sembrono. Jadi urusan ini ada 3 kelompok, urusan bid'ah dan bukan bid'ah ini. Ada yang musyaddidun. Musyaddidun itu berarti orang terlalu ketat lah. Terlalu ketat. Pokoknya apa-apa bid'ah. Apa-apa bid'ah, semua orang bid'ah. Pokoknya orang hadisnya bid'ah. Bukan hanya yang tidak ada hadisnya, yang dia tidak tahu hadisnya juga bid'ah. Padahal zaman sahabat juga ada banyak sahabat yang melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan Rasulullah. Sahabat Bilal tiap kali mari wudhu beliau sholat niku itu Rasulullah tidak tahu. Rasulullah yang ceritanya kan anjun Nabi mari teko Isra Mi'raj. Setelah Rasulullah datang dari Isra Mi'raj itu kemudian Bilal ditanya oleh Rasulullah, sebenarnya amalmu ini apa sih Bilal? Wah, ampuh teman, ampuh terus pun dengan kanjeng Nabi. Saya sudah mendengar syis anak lika fi bil jannah. Saya telah salah apa Qur'ana alika fi bil jannah. Saya telah mendengar suara terompahmu di dalam surga. Bisa jane opo lho amalmu. Ya berarti kan enggak tahu mungkin Rasulullah apa yang diamalkan oleh sahabat Bilal. Kemudian Bilal mengatakan, saya tidak pernah wudhu kecuali setelah itu saya bersolat 2 rakaat. Ini enggak pernah diajar no karo kanjeng Nabi. Lah pernah diajar karo kanjeng Nabi kan kanjeng Nabi ora takon nang Bilal. Nah, ya berarti enggak pernah ini diajarkan kepada Bilal, tapi Bilal melakukan itu. Apa gak oleh sing kaya ngono? Oleh, karena sholat itu adalah kebaikan dan itu boleh dilakukan kapanpun. Lah ngono ae. Lah iki lek Nabi ne golongane wong sing ngono iku, bid'ah kon Bilal, ora manut karo aku. Aku sih ono ora kok takoni, ngono ya. Oh, anggap apa cagak ta? Oh, untung Nabi ne dudu iku. Paham ya? Ana maneh satu sahabat. Iki lucu. Imam Masjid Kuba. Masjid Kuba itu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah sebelum beliau masuk ke Madinah. Jadi saat itu kanjeng Nabi masuk ke Madinah itu beliau singgah di Kuba karena memang sudah ditunggu oleh orang-orang Kuba. Orang-orang Kuba itu orang yang istimewa oleh Allah, itu sempat disinggung di dalam Al-Qur'an. Yuhibbul mutatahhirin itu. Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin mutatahhirin itu yang dimaksud dalam Al-Qur'an itu adalah orang-orang Kuba. Jadi teko kono kanjeng Nabi terus gawe masjid bersama-sama dengan orang Kuba. Jadi sejarahnya Masjid Kuba itu lebih dahulu daripada Masjid Nabawi.
Aduh tuh kok Kuba, mari ngono Kanjeng Nabi ke Madinah mendirikan masjid di situ. Nah, tapi kan akhirnya Kanjeng Nabi itu manggone di Madinah. Nah di situ diserahkan kepada orang Kuba. Nah orang Kuba waktu itu mengangkat salah satu imam. Lah imam ini megelno. Maksudnya megelno niku ngene. Imam ini lucu. Tiap kali dia sholat setelah Fatihah itu pasti membaca Qul huwallahu ahad. Mesti rakaat ora, bah rakaat keberapa saja. Rakaat 1 atau 2 pokoknya sing ono sunah membaca surat itu. Mari ngono lek sir maca surat liyane ya setelah Qul huwallahu ahad. Jadi mesti mari waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad santai. Lek kepingin maca surat liyane setelah Qul huwallahu. Jadi tidak pernah dia salat tanpa membaca Qul huwallahu ahad. Sahabat-sahabat liyane protes, iki sampean model ngimami ngene iki model sopo? Model sopo? Model endi? Nah, lek kulhu ya kulhu lah, enggak usah surat yang lain. Cuman ya jangan kulhu saja lah. Masuk kulhu ailik gitu ya. Kan enggak. Oh ya jangan kulhu saja, kita ganti lah. Enggak apa-apa yang pendek-pendek Pak, jangan kulhu saja. Jawabannya ya napa? Kalau kamu mau saya yang ngimami, ya saya begitu. Caraku. Lek awakmu gak gelem koyok ngono, golek imam liya, ora apa-apa. Lek kan enak lho. Tapi gak gelem. Masyarakat tetep kepingin wong iki, cuman aja ngono wae iki repot ta. Jadi masyarakate karo imame padha ngotote. Akhire rembukan beberapa sahabat matur kepada Rasulullah. Nyampe niki ono imam iki kok ngene niki ya napa Kanjeng Nabi? Setiap kali dia membaca surat Fatihah, setelah itu pasti dia membaca surat Al-Ikhlas. Baru setelah itu dia membaca surat yang lain. Nah, terus kemudian Kanjeng Nabi, aku kepingin kepethuk karo wong ini. Akhirnya dipethukno. Timbali pisan, tak ngerti karo Kanjeng Nabi. Apa bener sing diceritakan orang-orang itu? Nah, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, nggih Kanjeng Nabi. Lah terus apa alasan ngono? Inni uhibbu inni uhibbu surat al-ikhlas atau inni uhibbu qul huwallahu ahad. Kula niki remen Kanjeng Nabi karo surat al-ikhlas. Jawabane Kanjeng Nabi napa? Itu kan enggak pernah diajarkan loh Kanjeng Nabi membaca surat secara khusus terus-menerus dalam setiap salat. Maca qul hu tok wis kan enggak diajarno karo Kanjeng Nabi. Tapi kan jawabane Kanjeng Nabi napa? Mari ruh kaya ngono. Anta ma'ama ahbabta. Engkau akan bersama dengan apa yang engkau cintai. Kon besok di swarga bareng karo qul huwallahu ahad. Ya salah nabine wong-wong sing ngono piye? Oh niki. Mbayang gawe aturan dhewe. Aku iki nabimu, sik ono, sik urip kene kok takoni. Lah ngono ah. Bid'ah kamu sesat neraka lah kamu. Iki enggak dicontohno lho karo Kanjeng Nabi. Banyak sing model ngoten niku banyak. Ada satu sahabat namanya siapa kalau nggak salah Ammar bin Yasir. Itu ketika dia mau dibunuh dia sholat 2 rakaat. Sik bunuh karo wong kafir dia. Sik aku tak sholat dhisik. Sholat dulu 2 rakaat. Ini sampai kepada Rasulullah berita niku mangko. Kan ndak ono sholat qobliyatul maut itu kan ndak ono. Kan enggak ono. Salat sebelum dibunuh salat dulu. Ini kan enggak ono tuh Kanjeng Nabi. Kanjeng enggak pernah ngajarkan. Tapi jawaban Kanjeng Nabi enggak seperti itu. Ono maneh sing jelas-jelas niki membuat aturan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Dan ini kita pakai sampai saiki. Mulai kan ngerti yo. Kita pakai sampai saat niki. Biar Rasulullah itu kalau Rasulullah dengan para sahabat ini kulek i'tidal itu hanya mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ngono tok. Mantun ngoten i'tidal terus sujud. Kemudian ada satu sahabat, enggak salah itu Mu'adz bin Jabal. Sami'allahu liman hamidah. Ada kan? Sama seperti yang lain. Cuman beliau tambah sendiri. Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd.
Iku gak diajarno karo Kanjeng Nabi. Akhirnya mari salat, Kanjeng Nabi terus berdiri, bertanya, "Man qala hadza?" Siapa yang berkata seperti tadi? Oh, kon mislep iku. Tiga. Seneni awak iku kadang. Tapi wong niki langsung angkat tangan. Ana ya Rasulullah, kula Kanjeng Nabi sing ngendikan ngono iku, sing apa. Jawaban Kanjeng Nabi napa? Kan niku lho, mosok ngono ah. Oh niku. Wis tak urui penak-penak. Kan penak sami Allahu liman hamidah. Ndak lah apa kok tambah-tambah iku. Wis ora percaya karo aku dah. Tapi Kanjeng Nabi enggak ngono. Kanjeng Nabi malah dawuh. Karena ucapanmu malaikat-malaikat turun ke dunia ini. Dadi pas Rabbana walakal hamdu iku malaikat gemberuduk mudhun. Lha padahal enggak diajarno karo Kanjeng Nabi. Wes Kanjeng Nabi ora kok ngomong. Ada enggak contohnya dari saya? Ora ono. Pemene memang delik ngono ya. Ya ngono. Ayo mangan lah aja gampang-gampang ngono. Ada enggak contohnya dari saya? Udah kok contoh. Iku opo iku? Ada enggak contohnya matematika? Apa kok sing anu lho. Bahasa Indonesia tak bahasa Jawa ya tulodo. Ya memang semuanya segala sesuatu itu tidak boleh keluar dari apa yang sudah digariskan oleh Rasulullah. Cuma tidak semuanya itu mesti dicontohkan oleh Rasulullah. Ya terawih yang kita jalankan maupun kan nggak semacam yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita terawih sesuai dengan sunnahnya Rasulullah nggak seperti ini. Rasulullah itu terawih malam, tengah malam, 8 rakaat. Saya mengatakan ini hadisnya kayak puzzle, ngerti puzzle ya. Jadi harus digabung-gabungkan sehingga punya satu pemahaman yang utuh. Tapi yang jelas yang jenis orang kaya apa ini. Dan kata tarawih itu ndak ono lho ya. Zamannya Rasulullah ndak ono tarawih. Tarawih itu apa sih? Tarawih ini kan artinya istirahat. Tadi sholat dengan istirahat. Maksudnya apa? Jadi kata-kata tarawih ini tidak ada pada zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ya cuma qiyam, koma, qiyam, cuma berdiri aja ya. Berdiri maksudnya ibadah, sholat. Ono istilah tarawih ini setelah zaman para sahabat setelah Sayyidina Umar. Diarani tarawih itu sebab biasanya orang Makkah itu setelah dapat 4 itu istirahat dan istirahatnya itu mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Makanya diwarai jenenge sholat tarawih. Jadi kalau kepingin ndak melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, ya jangan tarawih. Ndak ngono. Berjamaah ya ndak ono. Ini baru pada zamannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dikumpulkan menjadi satu dengan satu imam, kemudian sholat niku mangko. Beberapa kali sholatan sehingga sampai disebut sholat tarawih dan rokaatnya menjadi 20. Ya betul nah. 20 itu kalau orang Makkah 4 rakaat itu setelah dapat 4 rakaat matur ngoten kan apa? Ngubengi Ka'bah. Berarti ada berapa kali hubungan itu? Ada berapa kali tawafan itu? Tarawih itu berapa sih? Berapa istirahatannya? 4 kali istirahat. Nah, 1 istirahatan berarti 1 tawafan. Nah, orang-orang Madinah, tapi setelah Rasulullah, orang-orang Madinah ini merasa bahwa pahalanya kalah karo wong Mekah. Mosok awak kalah rek karo wong Mekah. Mekah enak, iso tawaf niku. Lha awake tawaf ndi? Oh Madinah. Ndak ono Ka'bah, wong Ka'bah mek situ sak donya. Di Mekah tok. Ate tawaf ndi kan ndak iso. Oh bener dene kate tawaf ndi. Ya cuma ono wae sing tawaf ndene niki. Ya. Sing gak apal imriti ngono iku tawaf. Nah, kita tawaf ndene wis gak usah tawaf, tapi kita ganti 1 kali tawafan diganti dengan sholat 2 rakaat.
Berarti kalau tadi 4 rakaat, 4 kali tawafan berarti 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 20 menjadi 28 ditambah witir. Jadi piro? 31. Jadi orang mandinya sholatnya 31. Ya Pak, itu enggak diajarkan oleh Rasulullah. Apa enggak boleh? Ya boleh. Ya sekarang lebih dari 20 aja enggak, ya ora apa-apa lho sama sembahyang ngono kan. Ya. Ngoten. Jadi ora gampang-gampang ngoten. Iku sing musyaddid. Ngono sing terlalu longgar ngono. Terlalu longgar, itu sembarang ora popo. Pokok dasare api. Sementing niate ya ngono iki ka. Sementing niate dasare wis men iku. Dadi sembarang kalir malih oleh. Sehingga enggak ono bid'ah. Iku enggak ono. Wis kuwi malih dadi oleh. Nah niki terlalu ono sing tengah-tengah. Ada pertimbangannya sendiri mana yang bid'ah yang tidak boleh dan mana yang tidak boleh. Lah kita itu selalu di tengah-tengah. Nah, ini tengah-tengah. Ora nemen kakune ya ora nemen lembeki. Asluhu tawi dasari alim iku alkitabu kitab sunnah. Ini dasar pertamanya orang alim itu ya kitab dan sunnah. Nah, ini penting pemahaman terhadap kitab, pemahaman terhadap sunnah itu. Wama lan perkara. Nah, tapi enggak mandek pada kitab dan sunnah saja. Wama lan perkara kana kang ono iku alaihi natebi ing atase ma sapa as-sahabatu sahabat dan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Waman lan wong ba'dahum kang sausi sahabat minat tabi'in saking tabi'in. Dan orang-orang setelah sahabat yaitu para tabi'in. Waman lan wong ba'dahum kang sausi tabi'in min a'immatil muslimina saking pira-pira pimpinane wong Islam. Jadi terus. Jadi yang diikuti kalau ada Rasulullah ya Rasulullah, ada yang lain. Kalau Rasulullah enggak ada ya para sahabat, dan para sahabat itu pun tidak satu kata dalam berbagai permasalahan. Enggak satu kata. Ya, sahabat aja kadang berbeda, pendapatnya itu berbeda. Nah, mana yang diikuti ya terserah. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Dengan sahabat yang mana kamu ikut maka kamu bisa dapat petunjuk. Itu menunjukkan bahwa memang sahabat itu sendiri sudah biasa untuk berbeda pendapat. Tapi semuanya ada dasarnya. Berarti ya nopo perbedaan pendapat itu sudah pasti gak iso diilangno kudu satu pendapat liyane iki bid'ah ngono gak ono ngono iku. Sekarang lagi beda pendapat kemudian yang berbeda itu ujungnya dibid'ahkan ya wis ora perlu lah pompo wis. Gak perlu diteliti lah apa fikihnya, gak perlu diteliti usulnya, gak perlu diteliti kawaidnya. Wis pokoke liyane bid'ah ngono le. Padahal ulama-ulama itu enggak koyok ngono. Nah, kalau sahabat sudah enggak ada wa man tabi'ahum para tabi'in. Kalau sudah enggak ada wa man ba'dahum min a'immatil muslimin. Dan orang-orang alim setelah para tabi'in, tabi'in yaitu para imam-imam muslim. Kalau imam di dalam masalah hukum-hukum syariat, no papat nih kok imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini dalam masalah hukum-hukum syariat. Allah sing menjadi pimpinan di dalam masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan, sifat-sifat Gusti Allah. Itu ada Imam Abu Musa Al-Asy'ari, ono Abu Mansur Al-Maturidi. Ono sing dalam masalah akhlak, masalah hati,
masalah batin. Nah, itu ana sing diikuti. Ana Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, ana meneh Imam Al-Ghazali. Nah, itu semuanya yang diikuti dan semuanya itu kembali kepada ajarannya Rasulullah. Mereka itu tidak membuat ajaran baru, cuman mereka menjaga kelestarian ajaran yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, di mana waktu itu banyak penyelewengan agama. Sing muncul imam-imam iku mangko sing murni ngono lho. Ana penyelewengan akidah oleh golongan sing disebut Jabariyah, sing disebut Qadariyah, ana sing Mu'tazilah, ana sing Khawarij. Muncul Abu Musa al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, nggawa akidah sing digawa karo Kanjeng Nabi. Akhirnya niki sing dadi imam. Bukan kok kemudian Al-Asy'ari ini bikin akidah baru, enggak. Ketika orang melaksanakan hukum-hukum syariat itu bodoh macam-macam ya, dengan seenaknya, muncul berbagai macam aliran ya, terus muncullah niki imam sing papat iku mangko begitu seterusnya. Jadi enggak gawe ajaran baru itu enggak. Ini hanya menjaga konsisten terhadap apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang kita ikuti. Jadi ada imam-imamnya masing-masing itu. Ada pula imam yang urusannya bikin rusuh, bikin bom, jenenge Imam Samudra. Ya muru merintah sapa alim bil ittibai kelawan manut Kanjeng Nabi wayan halan nyegah sapa alim anil ibtida'i saking gawe bid'ah. Orang alim itu hendaknya memerintahkan untuk mengikut kepada Rasulullah dan mencegah perbuatan yang bid'ah. Wal la yujadilu ora mujadalah orang debati sapa alim al ulama ing ulama. Ojo debati ulama. Ulama itu juga berdebat rungokno pahamono temenanan. Nanti kalau muskil boleh kamu tanya, tapi ojo debat. Betul ya. Debat ini kan kamu menunjukkan kepinteranmu. Dan sekaligus juga menunjukkan kesalahan orang lain, itu jadi ingin debat. Ini enggak. Rungokno, kalau kamu enggak paham takokno, kalau kamu muskil boleh kamu tanyakan lagi. Enggak debat itu. Wala yumari as-sufaha wala yumari lan ora madoni as-sufaha ing pira-pira wong kang bodho. Senang wong bodho ya ora senengane debat. Ki wong bodho liyane kok sendoki ya. Ngerti mbok sendoki. Kok sekaki lek ngomong niku lah ya. Kok di suwon niku. Oh iku kan bodho. Iya, Cuk. Hammuhu utawi sejogatine alim fi tilawati kalamillahi ing dalam maca dawi Allah Ta'ala iku al-fahmu faham. Ketika dia membaca kalamullah maka perhatiannya adalah kepada kefahaman, memahami apa sing disampaikan karo Gusti Allah nang ngene Al-Qur'an. Wa fi sunanir rasul lan ing dalam pira-pira sunai rasul sallallahu alaihi wasallam iku al-fiqhu maham li alla yudai supaya ora nyiak-nyiakake sapa alima ing perkara lillahi kang tetep keduwe Allah alaihi kang wajib ing atase alim. Ketika dia membaca hadisnya Rasulullah maka dia berusaha untuk memahami apa yang diinginkan di dalam hadis tersebut agar ia tidak menyia-nyiakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk dia. Jadi cek gak nyiak-nyiakno kewajibane ngoten lho, belajar niku tujuane ngono.
Wali lamalan supaya ngerti sapa alim kaifa hale kaya apa ya taqarrubu gawe peparek sapa alim ila maulahu maring gustine alim. Ia belajar dengan tujuan agar ia mengerti bagaimana bertakarrub kepada Tuhannya. Mudzakirun tur eling, mudzakirun tur ngilingake lil ghafili maring wong kang lali muallimun tur mulangi lil jahili maring wong kang bodho. Ya senantiasa mau mengingatkan kepada orang yang lalai dan mau mengajar kepada orang yang tidak mengerti. Ya do'u nyeleh sapa alim al hikmata ing hikmah inda ahliya ing dalam sandingi wong kang anduweni hikmah. Wayam na'uhalan nyegah sapa alim ing hikmah man ing wong laisa kang ora ana sapa man iku bi ahliya wong kang ahli hikmah. Ia memberikan hikmah kepada ahlinya, kepada orang yang memang layak untuk mendapatkan hikmah tersebut, dan ia tidak memberikan kepada orang yang tidak layak. Ilmu itu ora kabeh oleh kok sampai nang nggone wong liya, ngono lho. Ilmu ku ora kabeh oleh mbok sampai nang nggone wong liya. Ada ilmu yang tidak boleh kamu sampaikan kepada orang lain kecuali orang lain itu memang kamu anggap sudah sepantasnya untuk mendapatkan ilmu itu. Paham ya? Jadi ono ilmu yang kena disampaikan nang gone wong umum. Tapi ada ilmu yang tidak bisa disampaikan kepada orang umum, itu tidak bisa. Itu malah berbahaya nanti ilmu itu. Ya ulama itu duwe sing kaya ngono iku. Ono ilmu sing rahasia iku ono. Aku ninja ngono kali. Jadi ono ilmu sing apa? Rahasia. Rahasia itu bukan karena apa-apa, tapi memang ini butuh orang-orang yang tepat untuk menerima ilmu ini. Enggak sembarangan wong iso paham masalah niki. Iki masalah-masalah tauhid sing jero-jero sing apa sing mendalam ngono iku. Lah iku ora kabeh wong iso nrimo sing kaya ngono iku mangko. Ya masalah hikmah, masalah nopo nggih? Hal-hal sing bersangkutan dengan hal-hal yang gaib misalnya. Iku ora iso disampaikno ben wong dikeki, ben wong dituduhi ngono ya, gak iso. Nah, memet wong Bang. Jadi enggak semua ilmu itu terus pantas atau boleh untuk diberikan kepada sembarang orang. Ada ilmu itu yang tidak bisa diberikan kecuali kepada orang-orang yang tertentu, orang-orang yang khusus. Misluhu utawi perumpamaane alim iku mislu tabibi madani dokter. Ya da'u nyeleh sapa tabib adawa ing tombo bihaitsu ya'lamu kelawan sekirane ngerti sapa tabib anahu ing setuhune dawa iku yanfa'u manfaati apa dawa. Orang alim itu laksana dokter, seperti dokter. Ia memberikan obat sesuai dengan pasiennya. Jadi orang sembarang obat. Delok sih pasiennya. Masih podo-podo ngelune, kadang obatnya ora podo. Makanya lek ditakoni karo dokter, iku jawab sing kena. Punya sesek enggak? Pilek enggak? Batuk enggak? Ngono ngene ya. Saiki mesti lek nang dokter takokno telu niku. Batuk, Pak? Enggak. Pilek? Enggak. Sesak? Enggak. Demam? Enggak. Wis beres berarti. Tapi ya beres berarti. Tapi lek iki mangko gak lolos wis kon. Langsung dikerangkeng karantina. Batuk, iya dadak sedikit. Itu sesak Pak. Iya, waduh, luru. Demam Pak. Iya kalau malam-malam itu wah demam menggigil. Terus apa mana? Berarti sesak, batuk, demam, tenggorokan kering, kalau nelan sakit enggak iya waduh wis langsung karantina wis. Nah,
Jadi pengalim itu kayak dokter. Nyampe no ilmu itu sesuai dengan kadarnya orang masing-masing. Itu ora kena di anu padakno kabeh ora kena. Lali ndelok-ndelok sing nrimo ki sapa? Sing nrimo ki sapa? Sing nrimo wong pun sepuh-sepuh yang tidak pernah mondok, ndak pernah ngaji sing temenanan ngono iku. Wis marang mbok ulangi akid apa jenenge? Mbok ulangi Husnul Hamidiyah nah misalnya ya kitab tauhid sing rada dhuwur utawa apa niku jenenge niku. Wis mbok ulangi Al-Hikam. Wah. Kepengin gaya ya. Ya mutah. Untuk gak mutah ya gak nrimo ngono lho. Gak iso. Overdosis lah, bisa salah mendem ngene. Ora ya lek akhlak lek kanggo wong sing anu ya wis bidaya itu sudah sangat mencukupi ngono. Wis cukup wis bidaya iku wis kerengkelan kate nglakoni nah. Oh, ora tau cai ngaji hikam. Ngaji nopo ikhya. Moro ngaji no fususul hikam. Wah. Ibnu Arabi lho ngelu kabeh wong. Lho ora wayahe. Awakmu ora tau krungu jenenge. Orang mbok ulangi kitab Risalah Wali Ruslan oh itu ngelu wong. Jadi biasa-biasa. Jadi sesuai lah ya, sesuai karo kalau memang mampu ya ora apa-apa. Tapi untuk sampai kepada kemampuan itu ya guru iku sing ngeruh. Guru iku sing ngeruh. Mana mau nandi ya iku ya nandi. Mondok nandi ya. Ora iso entek ilmu men guru. Mau ilmu iki kiaimu ora iso entek. Iki man mondok nandi ya. Dan ada banyak hal yang iku mangko tidak bisa disampaikan. Fahadhihi sifatu huwa ma yushbihu hadhil akhlaq syarifah. Fahadhi mongko tawi iki iku sifatu sifati alim. Wa malan perkara yushbihu kang nyerupani apa ma hadhil akhlaq ing ikilah akhlaq asyarifah kang mulya. Idz kana krana ana sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla iku qad nasyara. Idz kana ing dalem ya. Idz kana ing dalem nalikane ana sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla iku qad nasyara teman-teman gelar sapa Allah lahu maring alim az-zikra ing sebutan bil ilmi kelawan ilmu fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira atine makhluk. Ya inilah sifatnya orang alim ketika ia sudah dikenal dengan keilmuannya. Ya. Iki wajib mbok sinaone wajib mbok bulan baleni pahami betul dan jadikan ini sebagai karakter. Ya kula gak duwe ilmu ya ora apa-apa. Kanggone wong sing alim iki wajib, kanggone wong sing gak duwe ilmu nglakoni ngene ya bagus. Karena memang gak ono apa gak kena itu juga wong bodho ya ora ngono. Pakula masdada mongko kapan-kapan tambah sapa alim apane ilman ilmune isdada mongko tambah sapa alim lillahi maring Allah apane tawadhuan tawadhui. Semakin bertambah ilmu seseorang, semakin bertambah tawadhu, semakin bertambah andap asor. Wong ki tambah ilmu mesti tambah rumangsa ora ngerti niku mesti. Wong tambah ilmu mesti tambah rumangsa bodho. Makanya wong ki tambah ilmu mesti tambah seneng ngaji. Wong ki tambah ilmu mesti tambah seneng ngaji. Karena dia merasa kurang. Nek ana wong alim rumangsa aku wis roh sembarang kalir ndak ana. Lek wong alim rumangsa dhek iki wis roh sembarang kalir rumangsa dia sudah alim temenan, maka hilang kealimannya.
Ngomong alim, semakin dia alim, semakin dia haus terhadap ilmu. Jadi ilmu ku koyok banyu laut. Koyok banyu laut. Semakin diminum, semakin dahaga. Tambah diombe, tambah ngelah. Tahu nggak ngombe banyu laut? Juga enak. Temen diombe, tambah ngelah. Oh ini banyu laut. Tambah diombe, tambah ngelah nemen. Itu terus. Iki wong ono wong apa? Duweni ilmu terus mari ngono tambah duwe ilmu tambah ora seneng ngaji niki patut dipertanyakan ndak. Ndak ya apa iki mbiyen ngaji niki ngono. Gak ngrumongso kurang iki bahaya itu. Jadi tambah ilmu nih seseorang mesti tambah tawadhu, mesti tambah seneng nanggone ilmu. Bapak ilmu ya tak sampai none. Ilmu itu seperti pintu, ngono ya. Lek dibuka akan ada pintu yang lain. Dibuka pintu yang lain, ono meneh pintu nih dan tambah banyak niku. Nah, sampean sing belajar Safinah ndak ono muskil apa-apa. Soalnya datar-datar mawon. Rukun Islam 5, rukun iman 6, syaratnya wudu sakmene, rukune wudu sakmene, iki ya wis beres. Tapi begitu rada munggah dedek, tambah akeh muskile, munggah meneh tambah akeh muskile. Jadi tambah ilmu, tambah akeh sing gak dingerteni ku tambah akeh. Oh tambah ilmu, tambah rumoso ngerti, kabeh ngerti sembarang kali, bakal hilang berarti ilmune. Ya tulubu nyupri sapa alim marifata ing kemuliaan minam wa sing wa azza wa jalla ma'asyidati hazrihi serta bangete wedine alim min wajibi saking wajibe perkara yalzamuhu kang netepake sapa Allah ing alim yalzamuhu kang wajib apa ma ing alim yalzamuhu kang wajib apa ma ing alim minal ilmi saking ilmu wallahu alam bisawab al-fatihah.